Mana kuncinya? Sini. Penjahatnya nggak bisa kabur deh. Kenzo. Bocil. Siapa sih bapaknya? Mereka ngapain sih? Untuk terus mencintamu. Ya ilah, diliatin mulu tuh cincin. Tenang, cincinnya nggak bakal kemana-mana. Wah, emang kamu rencana nikahnya kapan sih? Semalam sih Mas Julian udah ngebahas soal itu ya, tapi aku belum tahu pastinya sih tanggalnya tuh kapan. Tentang Aku kira kalian tuh udah bahas soal tanggal pastinya. Kalau soal pertemuan keluarga, kapan? kamu tahu sendiri ya keluarga aku kayak gimana. Paling cuman Ardan yang bisa diajak diskusi. Jadi ya kayaknya soal itu aku serahin semuanya ke pihak keluarganya Mas Julian aja. Ya udahlah. Gimana baiknya aja. Lah, kalau kamu butuh apa-apa jangan sungkan ya. Wah, aku balik duluan nggak apa-apa ya, nih badan aku kayak mulai nggak enak nih. Udah kamu cepet sembuh ya. Gak apa-apa, kamu balik duluan, jangan lupa minum obatnya. Ya? Makasih ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Rindy. I love. Tuh kan, aku udah nebak pasti pacar aku. Tunangan dong sekarang berarti. Mangan dong. Kok Mas Julian di sini bukannya harusnya ke kantor? Aku lagi cuti. Cuti buat persiapan pernikahan kita. Tapi emangnya kapan sih Mas? Kok kita siap-siapnya dari sekarang? Julala udah berlayar, Rinsel juga udah berlayar. Terus gue berlayarnya sama siapa coba? Boton, Mbak Tanti, ya kali. Ini amat deh, nasib jomblo. Bakal berlayar sendirian sampai anyut. Gak cuma lu kok yang naik kapal sendirian. Gue juga sama. Gue jomblo. Ya, si itu sih kemarin udah pernah berlayar kan. Tapi si itu sendiri yang bikin kapalnya bocor. Ya salah sendiri. Tala kemarin lamaran ya? Nikahnya kapan? Enggak deh. Enggak mau gue bahas soal nikahnya Kalala ke Kak Hasbi. Enggak enak perasaan gue. Enggak tahu aku, Kak. Kalala belum ada bilang sama aku. Oh gitu. Tolong sampaikan ya. Selamat ke Lala. Dan juga semoga persiapannya lancar semuanya. Iya, Kak. Dan gue juga mau bilang, selamat ya. Mantan adik ipar. Yang sekarang bakalan jadi calon adik ipar orang lain. Ardan, makan siang sama-sama yuk. Ya udah deh, boleh deh. Daripada gue sendirian di sini, nanti galau mulu gue.
Baju dia nih. Selamat pagi, bos kebanggaan saya. Ada apa gerangan nih? Tuh, main pagi-pagi udah mau nelpon calon mempelai. Sorry Sal, berhubung saya lagi ngambil cuti, jadi saya mau kamu untuk ngerjain tugas yang ada di meja saya. Termasuk soal briefing pengiriman alat-alat perusahaan ke kafe yang baru, ya? Siap 47, Pak. Tenang aja. Percayakan aja sama Excel. Oke, thank you ya Sal. Rin, Hai. lo kenapa? Gak tau nih, kayak gue meriang deh. Gue kayak kecapean. Gue kayak butuh istirahat seharian nih. Aduh, astaga. Gue jadi bimbang. Hati gue jadi nggak tenang, khawatir banget sama keadaan lu sekarang. Tapi di lain sisi, gue harus tanggung jawab sama kerjaan gue. Axel, iya lu harus prioritasin kerjaan. Pakai mikir. Udah, sana kerja. Iya deh kalau gitu. Gue berangkat ya. Bentar dulu. Hati-hati ya. Sayang. Sorry. Yaudah, Iya, kamu kayaknya, lo, iya, kerja. Iya, masuk, minum, iya duluan ya. Iya. Serius? Sebentar lagi dong, Mas. Ya, buat apa kita nunggu lama-lama lagi, ya kan, Mbak? Justru katanya kan lebih cepat, lebih baik. Iya sih, tapi kan masih banyak banget yang perlu kita siapin. Mulai dari vendor, venue, terus kita harus test food, fitting baju, terus dekornya harus gimana. Banyak banget, Mas. Atau kita nikah di KUA aja gimana? Lebih simpel gitu. Ya ampun, calon istriku ini. Kamu dengerin aku ya. Semua hal yang kamu sebutin tadi, kita akan kerjain satu-satu. Tapi aku mau nanya dulu nih ke kamu. Kamu mau nyiapin konsep pernikahannya sendiri, atau biar aku aja yang kerjain? Kalau konsep dan dekor kayaknya Mas Julian aja. Tapi kalau gaun, baju boleh aku aja nggak yang tentuin? Boleh. Aku gimana kamu aja. Tapi kalau untuk soal venue, aku sempet kepikiran untuk nikahan outdoor gitu sih, La. Jadi kita akan nikah di tanah yang luas, terus ada villa di sampingnya, dan nanti buat keluarga sama sahabat-sahabat terdekat bisa nginep di situ dulu. Gimana? Oke. Tapi dengan waktu yang nggak banyak ini emang bisa ya, Mas? Aku sih udah kepikiran sama satu tempat ya. Dan mau ngajakin kamu survei hari ini juga. Gimana? Jangan sampai orang itu datang mengganggu dan mengacaukan hidup aku yang sekarang. Halo? Mah, maksud saya Bu Lydia. Sebelumnya saya mau minta maaf atas kehadiran saya yang selalu memaksakan banget ya untuk Syifa. Aku sadar kok itu salah. Sebentar. Kamu bicara seperti ini ada maksud lain kan? Sebenarnya gini Bu Lydia, aku pengen ngajak Bu Lydia ketemu sebentar aja, bisa kan? Aku mau bicarain soal tawaran uang Bu Lydia waktu itu.
Udah saya duga. Memang itu tujuan kamu dari awal. Oke, saya bisa. Tapi kamu masih ingat syaratnya kan? Setelah kamu terima uang pemberian dari saya, kamu harus pergi jauh-jauh dari kehidupan Julian dan Shiva selamanya. Iya Bu Lydia, saya janji. Oke, saya tunggu kamu di restoran Casablanca siang ini. Ya. Ini kita villanya di mana sih, Mas? Jauh banget kayaknya. Iya ya lah. Tapi kamu tenang aja, ini vibes tempatnya itu kayak Swiss. Oh ya? Gak percaya aku. Mas, tapi kalau tempatnya sejauh ini, kasihan dong nanti tamu-tamu kita. Gampang lah, nanti aku bakal siapin bus. Jadi sekali angkut langsung kelar deh. Bercanda terus nih, lama-lama mirip Mas Axel. Oh iya kan aku emang berguru sama dia. Oh gitu. Lah, kita beneran bakal nikah kan? Insya Allah Mas, kita akan segera menjadi suami istri yang sah. Nanti kita bisa di satu atap yang sama. Terus ketika bangun bisa saling melihat wajah satu sama lain. Aku bisa masakin Mas Julian terus setiap hari. Enggak. No. Pokoknya kalau untuk urusan masak biar aku aja masakin kamu, ya? Atau malah Mbak Tanti nih yang masakin. Nah, boleh juga tuh lah. Mbak Tanti kan pemenang COC season hatinya Julian Atmanegara. Gitu. Gak usah dimanyun-manyunin gitu deh bibirnya. Makin gemes tau. Ya habisnya ngomongnya gitu. Lah, kayaknya kita nggak jadi ambil venue di sini aja ya. Jalanannya rusak soalnya. Bisa-bisa bus nggak bisa masuk ke sini nanti. Sayang banget. Terus gimana? Naik helikopter? Enggak. Aku sempet kepikiran kita bakal naik delman. Jadi delmannya tuh konvoy gitu rame-rame kayak kamu kemarin gitu. Cuma ini banyak aja delmannya. Ya boleh juga sih. Masa sih aku harus bener-bener nyerah buat ngejar hartanya Julian? Tapi cuma ini cara satu-satunya supaya aku dapat uang secepatnya. Nenek galak itu belum datang ya? Mana sih dia? Itu dia. Loh. Siapa tuh yang nyamperin nenek galak? Akhirnya kamu datang. Kamu siapa? Selamat siang Bu Lydia. Saya Riko. Saya yang mewakili komunikasi Ibu dengan Pak Suryono. Mereka kok kayaknya tegang gitu ya? Wah, pasti ini ada sesuatu. Aku harus cari tahu apa. Nggak sopan ya, Suryono itu. Dia menyuruh karyawannya untuk datang menemui saya tanpa memberitahu saya dulu. Apalagi dia nyuruh kamu ngikutin saya diam-diam. Maaf Bu Lydia, tapi saya terpaksa melakukan ini. Karena Bu Lydia dulu yang terlebih dahulu menghindar ketika diajak membahas masalah ini. Loh, kok saya yang menghindar? Gini ya, saya nggak tahu siapa nama kamu, tapi kamu bilang sama bos besar kamu itu, mending cek pendengarannya ke dokter, tuh pasti ada yang salah. Jelas-jelas kemarin saya telepon dia, saya jelaskan secara clear sama Suryono kalau saya
tidak mau terlibat dengan bisnis kalian yang nggak benar itu. Maaf Bu Lydia, seperti yang saya sudah bilang tadi, nama saya Riko. Dan saat ini kami memiliki bukti keterlibatan Ibu pada bisnis yang kami jalani dulu. Gini ya, saya memang pernah menjadi partner bisnis Suryono, tapi saya langsung putuskan semua hubungan kerja saya dengan dia setelah saya tahu bahwa dia menjalankan bisnisnya secara ilegal. Justru itu Bu, bisnisnya sudah terlanjur berjalan sebelum Ibu benar-benar keluar. Hati-hati ya. Thanks lo. Sama-sama. Gimana tempatnya? Bagus. Bagus banget. Kok Mas bisa dapat aja sih tempat indah kayak gini? Ya, bisa dong. Kan aku mau nyiapin semua yang terbaik buat sayangku, cintaku, tunanganku, dan calon istriku. Oke. Nah, jadi nanti di depan sini lah, aku mau pasang dekoran bintang gitu besar banget. Dan ada hologram-hologramnya gitu. Jadi pas orang-orang masuk langsung ngeliat bintang besar. Lucu. Lucu. Boleh. Dan venue-nya itu nanti akan ada di halaman belakang sebelah sana. Kita masuk? Iya. Aduh, penjahat. Kenzo, nggak boleh gitu. Maaf ya Mas, Mbak. Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, Pak. Oh iya Mas, saya Wawan, satpam di villa ini. Dan ini anak saya, namanya Kenzo. Mas yang tadi telepon mau tanya-tanya villa ini ya? Iya, betul banget Mas. Saya Julian. Oh iya. Dan ini calon istri saya, Lala. Oh iya, kalau begitu mari silakan masuk. Mari. Wah, si nenek galak ini terlibat dalam bisnis apa ya? Mukanya kok kayak ketakutan banget sih? Enggak, itu nggak mungkin. Kalian jangan coba untuk membohongi saya ya. Oh, sama sekali tidak Bu Lydia. Kami cuma mau menjalin kembali hubungan baik antara Pak Suryono dengan Bu Lydia. Makanya saya kesini untuk mengundang Ibu bertemu dengan Pak Suryono membahas kembali masalah ini. Saya menolak. Bu Lydia, dengan segala rasa hormat, saya tidak sedang memberikan opsi iya atau tidak kepada Ibu Lydia. Bu Lydia pasti nggak mau kan merusak momen harmonis anak ibu yang sedang mau menikah. Ditambah lagi, mungkin ibu akan masuk bui. Dan perusahaan-perusahaan ibu yang sudah ibu bangun mati-matian, hancur begitu saja. Saya akan kabarin lagi nanti untuk tempatnya. Dan saya yang akan jemput Ibu. Mari Bu, saya pamit dulu. Kenapa dia harus kembali di saat seperti ini? Mukanya kok kayak ketakutan banget sih? Aku ikutin dia. Nah, untuk acara utamanya bisa di sini, Mas. Atau kalau untuk mau yang konsep outdoor, itu bisa di kolam renang.
Kalau ke arah sana, kemana Pak? Kalau ke sana ke air terjun, Mas. Mas mau ke sana? Kebetulan tadi sore ada yang survei juga sih. Mungkin beliau masih di sana. Ini outdoor di sini juga bagus, Mas. Di dekat kolam itu bisa, kayaknya cahayanya bagus nanti kalau seandainya sore sunset gitu. Boleh. Yaudah kalau gitu kita ke arah sana ya Pak. Boleh, Mas. Masnya mau duluan nggak apa-apa. Saya ke toilet sebentar ya, Mas. Oke. Mari. Nanti saya tilang. Kok ditilang Pak? Mukanya mencurigakan. Mencurigakan. Emang iya ya? Sedikit sih. Nih Mas, kebayang gak sih kalau seandainya nanti Syifa punya adik laki-laki? Mungkin kayak gini kali ya? Kayaknya aku bisa habis deh lah. Bisa-bisa aku dikunciin di kamar mandi. Kenzo. Kamu bener-bener ya. Kamu jangan gangguin tamu terus. Udah, sana pergi. Maaf banget ya Mas, Mbak. Kenzo ini lagi seneng main polisi-polisian. Kadang borgol saya aja sampai dimainin sama dia. Ya, nggak apa-apa Mas. Kebetulan kita berdua juga suka banget sama anak kecil. Dan Kenzo ini pengen banget jadi polisi meskipun minus berat. Kata dokter Kenzo harus operasi Mas dan biayanya sangat mahal karena matanya minus Mas. Tapi apapun buat kebahagiaan anak saya lakukan Mas. Saya akan cari uang sebanyak-banyaknya demi kebahagiaan Kenzo. Karena saya yakin namanya orang tua ya lah ya. Dia pasti akan melakukan apapun untuk anaknya. Apapun lah. Ya, seperti saya. Saya juga rela melakukan apapun untuk Julian. Apapun? Iya, apapun lah. Saya liatin Kenzo dulu ya. Oke. Permisi. Mbak, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Dengar kata-katanya tadi jadi teringat sama ucapannya mama kamu. Oh, jadi mama bilang gitu. Aku tuh nggak pernah berhenti kagum sama mama lah. Dia adalah perempuan pertama dalam hidup aku yang paling hebat. Iya Mas. Mas beruntung sekali punya mama seperti Ibu Lydia. Yang sebentar lagi akan jadi ibu kamu juga. Insya Allah. Kita lanjut jalan? Yuk. Bu Lydia, dengan segala rasa hormat, saya tidak sedang memberikan opsi iya atau tidak kepada Ibu Lydia. Bu Lydia pasti nggak mau kan merusak momen harmonis anak ibu yang sedang mau menikah. Ditambah lagi, mungkin ibu akan masuk bui. Dan perusahaan-perusahaan ibu yang sudah ibu bangun mati-matian, hancur begitu saja. Seharusnya sejak awal aku nggak ambil resiko bekerja sama dengan dia dulu. Apalagi kalau memang benar-benar terbukti kalau aku terlibat. Itu akan merusak kebahagiaan Julian saat ini. Kamu jangan main-main sama saya, Suryono. Dari awal, kita nggak pernah sepakat untuk menjalankan bisnis ilegal ini. Lydia, saya cuma mau bantu kamu. Sejak suami kamu meninggal, kamu tuh jadi rapuh, hilang arah. Dan dengan cara ini, kamu bisa bangkit kembali. Kamu bisa menjadi perempuan hebat, perempuan tangguh, seperti Lydia yang saya kenal dulu.
Maaf. Saya tidak mau memberi makan anak saya dengan uang haram. Ya. Jadi lebih baik sekarang kita akhiri semua perjanjian kita. Dan kamu silahkan jalankan semua bisnis ini sendiri, tanpa saya. Saya kecewa sama kamu, Suryono. Bukan sebagai rekan bisnis ya, tapi sebagai sahabat. Seharusnya waktu itu aku bukan cuma pergi, tapi juga bisa mencegah dia terjerumus lebih dalam. Sekarang semuanya sudah terlambat. Oh iya, aku harusnya bertemu Eliza di sini. Mungkin dia udah datang. Gimana? Kamu suka nggak sama tempatnya? Gimana ya, Mas? Tempatnya sebenarnya bagus banget, tapi kalau acaranya outdoor gitu, rasanya ini hidup kayak... Ya ampun, maafin aku banget lah. Aku lupa. Ya udah kalau gitu kita cari tempat yang lain aja ya. Maaf banget ya Mas, aku... Nggak apa-apa sayang ya. Ini aku yang salah. Ya udah kalau gitu ntar kita cari tempat yang lain sama kita ganti konsepnya ya. Iya, tapi aku mau minta maaf hal lain. Aku bisa bahas nanti aja nggak? Aku mau ke toilet dulu soalnya. Oke. Aku toilet deh. Ya, aku tunggu di sini ya. Iya. Ampun deh! Jangan kabur, kamu penjahat! Asbi. Maaf ya, harus nyusul Bu Lydia ke sini. Soalnya tadi aku lihat Bu Lydia masuk ke sini. Bukannya emang kita harusnya ketemu kan? Bu Lydia kenapa? Kok matanya bengkak kayak habis nangis gitu? Udah ya Eliza ya, langsung ke intinya aja. Waktu saya nggak banyak buat kamu. Kamu tinggal sebut ke saya berapa uang yang kamu mau untuk kamu menjauhi keluarga saya. 500 juta cukup sih. Kok cuma 300 juta? Udah, jangan banyak komplain kamu. Kamu tidak akan mendapatkan lebih dari nominal itu. Itu juga saya anggap sebagai sedekah lah untuk orang seperti kamu. Padahal ya, harusnya Bu Lydia bisa loh kasih aku lebih banyak lagi. Uang segini mah gak ada artinya. Apalagi kalau urusan bisnis ilegal. Harusnya bisa dapat lebih banyak deh. Ya nggak sih? Oh, jadi tadi kamu diam-diam mendengar omongan saya? Bukan cuma dengar kok. Tapi aku juga ngerekam semua pembicaraan Bu Lydia. Oh ya, gimana ya kalau rekamannya sampai ke Julian dan Julian denger? Aduh, hatinya pasti sedih banget. Apalagi kan dia mau nikah. Bisa kacau nggak sih pernikahannya Julian dan Lala kalau sampai rekaman ini
Sebar? Bu Lydia pasti nggak mau kan merusak momen harmonis anak ibu yang sedang mau menikah. Ditambah lagi, mungkin ibu akan masuk bui dan perusahaan-perusahaan ibu yang sudah ibu bangun mati-matian hancur begitu saja. Kamu ngancam saya, Liza. Asal kamu tahu ya, belum ada bukti yang kuat kalau saya terlibat dalam bisnis itu. Iya sih, tapi kan nggak mau ya kalau sampai Julian juga dengar kan pastinya. Rekamannya bakal aku simpen baik-baik kok, Mama Lydia. Jadi nggak usah khawatir ya. Makasih banyak ya. Astagfirullahaladzim. Kamu lagi. Kalau nggak kamu, Eliza. Jangan-jangan kamu ya yang dibilang penjaga mau nyewa satu villa ini buat acara kantor. Iya, masalah buat lo. Lo sendiri ngapain di sini? Lo mau nyewa tempat ini buat dijadiin tempat venue nikahan lo? Bi, ini bukan sekali dua kalinya kita ketemu di tempat yang sama saat saya lagi bareng sama Lala. Ya terus, maksudnya? Lo nuduh gue ikutin kalian? Ya kemungkinan besar sih kayak gitu ya. Tapi saya mau tanya deh ke kamu. Sebenarnya tuh kamu masih berharap ya buat balikan lagi sama Lala? Kalau gue sih udah di fase move on ya. Nggak tahu kalau Lala. Gue sih harapannya cuma pengen jadi sahabat kalian sih. Ya atau enggak cuma sekedar teman lah. Tapi cari apaan? Janur kuning ya? Belum kelihatan kan? Mana? Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Penjahat dan komplotannya berhasil ketangkap. Bocil! Nggak lucu nih! Kenzo, Om minta kuncinya ya. Penjahat dan komplotannya memberontak. Rencana darurat. Kenzo! Sini kalau. Dek, tangkap aja kalau bisa. Dek. Bi, pelan-pelan, Bi. Aduh, ini kan kita lagi di borgol, larinya harus bareng. Buruan keburu jauh ntar bocilnya. Yaudah, ayo. Buruan panjang, cerapa. Bocil! Kenzo. Pelan, Kenzo. Bi, pelan-pelan. Gimana sih cerapa? Bisa lari gak sih? Pada hasbi. Aduh, cerapa pelan-pelan dong. Kita ngapain sih? Sabar dong, tangan gua nggak sepanjang tangan lu. Udah kepentok nih, sakit. Kenzo. Sini nggak lo? Sini nggak lo? Dapat nih. Nah, sini lo. Om, apa kuncinya? Sini. Penjahatnya nggak bisa kabur, Dek. Kenzo! Bocil! Siapa sih bapaknya? Mereka ngapain sih? Kenzo! Bocah! Bocah! Kenzo! Bocah! Sini kuncinya! Om boleh minta kuncinya nggak? Jangan main-main sama Om ya. Nanti Om hukum. Kenzo. Kamu bener-bener ya? Oh, itu tadi... Tuh, kunci borgol kita lah. Mas, maaf ya mas. Saya nggak punya kunci sarapnya lagi. Kita telepon pemadam kebakaran ini gimana? Atau kita kantor polisi kan siapa tahu dia punya kunci cadangan. Nggak bisa. Gua harus ke kantor sekarang. Ini gimana nih? Kelamaan nanti. Pak, mobil yang tadi kan ada tulisan PT apa itu Pak namanya? Itu PT Asa Warna Rasa mas. Sering kok lewat sini. Gudangnya juga nggak jauh dari villa ini. Biasanya berhenti di situ.
Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke sana. Tempatnya deketan, Pak. Tapi harus pakai mobil ya. Tapi maaf ya Mas, saya nggak bisa nemenin soalnya ada yang mau survei villa ini lagi. Lo apalagi saya, Mas? Ini tangan saya begini, gimana nyetirnya? Sebenarnya ada sih di antara kita yang bisa nyetir. Tapi dia baru belajar sebentar. Aku, maksudnya. Aku yang nyetir. Bu Lydia, ini nomor saya, Riko. Sore ini saya akan jemput Bu Lydia untuk sama-sama ke gudang penyimpanan di pinggir kota. Kita akan bertemu Pak Suryono di sana. Aku harus mencari tahu, apakah benar ada bukti kalau aku terlibat. Mau nggak mau aku harus temui dia. Tapi aku nggak bisa libatkan orang lain dalam masalah ini. Jaka, saya turun di depan ya. Saya harus ke suatu tempat. Kalau gitu biar saya antar aja, Bu. Nggak usah, nggak perlu. Saya bisa sendiri. Oh, baik, Bu, kalau gitu. Pak, ini beneran? Kamu bisa nyetir? Kamu bisa nggak sih nggak usah ngajak ngomong Lala? Dia tuh butuh konsentrasi, ya. Lah, kamu tenang aja, kamu inget-inget apa yang aku ajarin kemarin, ya. Aku yakin kamu pasti bisa. Yuk, bisa yuk. Katanya jangan ajak ngobrol, lu sendiri ngajak ngobrol. Gak konsisten lu. Kalau saya boleh, kan saya tunangannya. Ya wajar dong ngasih kata-kata semangat. Nggak salah dong. Oke, pelan-pelan aja lah. Alhamdulillah. Bener kan kata aku? Kamu pasti bisa, sayang. Aduh, belum tentu, ini belum nyampe jalan raya. Bisa aja di jalan dia belok-belok, nabrak kambing. Udah deh, nggak usah banyak protes. Saya yakin kok calon istri saya pasti bisa. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Maaf, aku salah nginjek rem. Harusnya aku nginjek gas. Maaf ya. Bisa mati konyol. Pelan-pelan aja ya lah ya. Ya, betul kayak gitu. Mungkin untuk sementara waktu aku bisa membiarkan Elisa dulu karena dia sudah menerima cek itu. Yang terpenting sekarang aku harus mengurus masalahku dengan Suryono. Aku nggak boleh lengah. Aku harus siap dengan apa yang mungkin terjadi nanti. Jaka, saya udah share log ke kamu. Kamu tolong ambil barang saya di titik lokasi itu, ya? Oke. Silakan masuk ke mobil, Bu Lydia.
Lah, sorry banget. Aku bukan mau ngasih pressure nih. Tapi bisa nggak? Nyetirnya tuh agak kenceng dikit. Udah, biarin aja sih. Ini udah nggak jauh lagi kok. Iya, masalahnya gue bukan pengen protes. Gue kebelet ini, pengen ke toilet. Oh, nggak bisa ditahan sebentar gitu? Ya bisa, tapi kan ada batasnya. Lu mau gue bocor di sini? Aduh, kalian bisa nggak sih tolong ya, tolong jangan ribut, jangan berisik. Dan kamu Hasbi, itu kalau nggak ada borgol di tangan kamu, pasti aku udah suruh kamu turun dari mobil ini. Yang kayak anak kecil ya. Lah, tuh kan? Kamu tuh di kelas soal mobil belakang, kelambatan kamu nyetirnya. Sayang, kamu sen kiri aja ya, biar nanti orang-orang di belakang kita bisa nyusul, ya. Aduh. Mau kenapa lagi sih? Itu ada orang yang mau nyebrang. Itu masih diem orangnya lah. Udah jalan aja, belum mau nyebrang dia. Enggak, aku mau mendahulukan pejalan kaki. Kayaknya kakek itu nggak bisa lihat deh. Lu mau ngapain? Udah ikut aja ya. Ayo buruan. Gua udah kebelet. Ya udah ikut bentar doang. Ngapain sih lu? Kayak permisi, yuk mari kita bantu ya kayak. Ayo. Bi, ayo. Kebelet nih. Kenapa dibawa ke sini? Kita nyebrang ya kayak sebentar ya. Ya udah, bentar Pak. Loh, kenapa dibawa ke sini lagi? Sudah susah nyebrang ke sana. Tempat saya tuh di sana ya benar. Ah, kalian ini. Lu susah ngide. Aduh. Udah, kita seberangin lagi deh. Saya tuh udah benar di sana. Tuh kan, emang ngeyel dibilangin Pak. Ayo buruan. Ayo. 2, 3. Aduh. Aduh, mau kemana lagi nih? Mana bikin repot aja ini. Aduh. Udah. Jul, buruan. Udah di ujung nih. Udah, buru-buruan. Bang, kemana lagi nih? Aduh. Jalan lah, ayo. Ini kita tinggal belok kiri aja kok. Bentar lagi nyampe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Pak Supir. Ya, pelan-pelan aja lah. Lah, fokus ya, lah. Maaf ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Belok kiri aja, belok kiri. Mari Bu Lydia. Pak Suryono sudah menunggu di dalam.